bukannya nggak mau nempatin rumah sendiri, itu enggak ya, bukannya nggak bersyukur saya punya rumah kok nggak ditempatin, terus orang tua saya punya rumah kok nggak ditempatin. Dalam kondisi mungkin kalian yang ada di posisi saya pasti akan melakukan hal yang sama, asal nggak dikontrak-kontrakin ya. Kayak gitu, kita itu lagi nunggu orang yang nggak pasti gitu kan, cuma janji-janji doang. Dari bulan April tahun kemarin katanya habis lebaran, katanya bulan Desember, katanya tahun baru, bulan Januari, bulan Maret, dan sekarang udah bulan April lagi. Kita udah nunggu 1 tahun lebih gitu ya, cuma dijanjiin ya. Bukan salah saya dan keluarga saya ya, karena udah terlalu sabar ya, mau gimana lagi ya. Nanti kita tuker aja, terus uang mau tak kembalikan sama yang mau ngontrak yang dulu gitu kan. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sukiyarti 024. Hari ini nih ceritanya, saya tuh lagi nungguin suami saya itu pulang dari kerja. Ini biasanya udah hampir jam 5 kok belum pulang gitu ya. Biasanya kan jam 4.40-an atau 4.45 itu beliau itu pulang gitu ya. Ini udah hampir jam 5 kok belum pulang-pulang, mungkin lembur atau gimana. Kalau berangkat kerjanya itu jam 7 ya, jam 7 berangkat kerja, terus siangnya itu nggak pulang gitu ya, langsung sorenya tuh pulang ya jam 5 ya, kadang setengah 5, nggak mesti sih, kadang kalau lembur sampai jam 5 ya, bahkan sampai jam setengah 6 baru pulang kalau lembur katanya. Kalau lembur sih enak, alhamdulillah ya, dapat tambahan. Tetapi saya tuh kasihan kadang liatnya, kecapean gitu ya guys ya. Jadi saya tunggu di sini sambil senyum, katanya kalau ngeliat senyum saya itu menghilangkan rasa capek katanya ya guys ya. Yuk kita tunggu sama-sama. Oke, akhirnya guys pulang juga. Ini di sini ya, paling enak salaman dulu. Tenang su temen kok. Biasanya tong malah nggak duit utang. Lah terus utang. Utang lu kalah. Oh alah. Lagi ya. Oke guys, jadi sambil nunggu suami saya itu ya lagi mandi ya guys ya, baru pulang dari kerja. Di sini saya mau berbagi cerita sama kalian karena banyak banget yang komen seperti ini. Seperti ini ya. Jadi di sini saya mau jelaskan sama kalian ya, tapi di luar aja ya guys ya, nggak enak ini ngobrol sendirian teriak-teriak ya. Soalnya mertua saya sama adiknya itu lagi pada itu duduk-duduk di teras ya guys. Jadi nggak enak kalau ngobrolnya di belakang, di depan ya. Bisa aja duduk di sini aja kita ngobrol ya. Oke guys ya, sambil nunggu waktunya berbuka karena sekarang masih jam 5 sore ya. Jadi kebetulan juga udah masak ya buat menu berbuka ya, masaknya seadanya aja, yang penting kan niat puasanya gitu ya. Nah karena kemarin itu komennya kayak gitu ya, saya sih nggak nyalakan kalian karena kan kalian juga hanya sekedar melihat ya, menonton ya, tanpa mengalami apa yang seperti saya rasakan saat ini. Sebenarnya saya itu di posisi serba salah, sebenarnya bukan serba salah sih, saya itu di posisi bingung ya, mau nempatin rumah sendiri ya. Itu suami saya di sini kerja gitu kan, kerjanya di sini, dapat kerjanya di sini, bukannya enggak mau nempatin rumah sendiri, enggak ya, bukannya kayak gitu. Sebenarnya tuh saya kepengen banget nempatin rumah sendiri gitu ya sama suami. Kalau saya sendiri ya di sana itu saya takut ya, benernya bukan masalah takut atau enggak takutnya gitu kan, cuma suami juga di sini, suami bilang udah dikosongin dulu, nanti kalau ada kerjaan di sana lah baru kita menetap di sana ya. Soalnya kan suami kerjanya di sini, nggak enak juga udah berumah tangga, masa iya saya nggak patuh, nggak nurut sama suami, toh itu juga untuk kebaikan saya sama suami. Yang keduanya, kalau saya di sana, kenapa saya itu lebih memilih tinggal di rumah orang tua ketimbang di rumah sendiri ya, walaupun suami di sini.
Kadang saya itu pulang ke Cilacap itu kadang 1 minggu, kadang 4 hari, kadang 5 hari, itu nggak mesti. Kadang paling sebentar itu 3 harian ya. Itu kenapa saya itu tidurnya di rumah orang tua, nggak di rumah saya sendiri ya, karena satu, saya itu kepengen ya, bukannya saya itu nggak bersyukur udah punya rumah, kenapa dikosongin, nggak ditempatin, enggak gitu kan. Faktor pertama, karena saya itu waktu saya pulang dari Indonesia, dari Taiwan gitu kan, saya pulang dari Taiwan, saya kerja udah 6 tahun ya, terus di Singapura saya kerja udah 5 tahun, jadi kan total 11 tahun. Lamanya saya kerja itu 11 tahun ya di rantau. Terus saya tuh nggak pernah ngurus orang tua saya gitu kan, saya nggak pernah bantu-bantu orang tua saya masak, saya itu nggak pernah ibaratnya nyapu-nyapu, pokoknya bantu-bantu kerjaan rumah gitu kan. Saya tuh belum pernah mungkin bisa dikatakan belum bisa berbakti banget ya masalah tenaga kayak gitu, apalagi kan sekarang mama saya itu sakit-sakitan gitu kan. So, saya lebih memilih untuk menjaga orang tua saya ketimbang saya harus tempatin rumah sendiri, walaupun hanya 3 hari atau 4 hari sesekali saya nilikin gitu kan. Sesekali saya nilikin rumah sendiri, terus rumah orang tua saya bersihin gitu kan. Saya sebenarnya itu di posisi yang bingung. Terkadang kalau misal saya pulang ke Cilacap ya, kadang suami saya nyebut saya, kamu jangan lama-lama di sana gitu kan, di sini saya tuh nggak ada yang nyiapin ini itu gitu kan, juga kan kamu adalah kewajiban udah menjadi istri saya gitu kan. Pokoknya saya tuh di posisi yang bingung gitu kan, mau gimana gitu kan. Makanya saya itu membagi, sebenarnya saya kepengen menjadi istri yang soleha untuk suami saya gitu kan, istri yang baik ya, walaupun belum sepenuhnya baik gitu kan, setidaknya patuh gitu kan. Terus yang kedua, saya ingin menjadi anak yang berbakti, karena dulu ditinggal sudah 11 tahun ya di rantau orang itu, saya itu nggak pernah menjaga orang tua saya gitu ya, nggak pernah ibaratnya orang tua sakit saya menjaga, merawat gitu kan, saya masakin, saya kerjakan kerjaan rumah, saya itu kan nggak pernah gitu kan. Makanya selagi saya masih ada gitu kan, tenaga saya dibutuhkan ya, saya pulang, saya jaga orang tua ketimbang saya untuk memilih tinggal di rumah sendiri ya. Atau apa ya, inginlah ibaratnya berbakti sama orang tua, walaupun belum sepenuhnya bisa berbakti ya, sekedar membantu itu kan ya udah merasakan senang dalam hati saya kayak gitu. Dan kemarin juga banyak nanya, Mbak katanya rumah orang tua itu dikontrakin. Gini ceritanya lagi ya guys ya, sebenarnya 1 tahun yang lalu ya, sebelum saya itu pulang ke Indonesia ya, saya itu masih di Taiwan, itu udah ada yang mau nempatin ya kan, udah ada yang mau nempatin, tapi yang nempatin itu orangnya tuh gimana sih ya, ini mohon maaf ya, saya tuh bukan ngerasain orang yang jelek-jelek itu enggak ya, saya enggak. Yang pertama, dia itu udah kasih DP 3 juta ya, udah kasih DP 3 juta di tahun yang kemarin, waktu bulan April ya, pas banget ini ya, bulan April, tapi tahun kemarin sewaktu saya masih di Taiwan ya, udah kasih sama mama saya 3 juta, itu rumah 1 tahunnya 5 juta ya, berarti kan tinggal 2 juta. So katanya habis Lebaran tahun kemarin, tahun 2021 katanya mau ditempatin. So udah diberes-beres tuh sama mama saya, sama papa saya, sama adik saya, udah diberesin, semuanya udah diberesin. Ternyata dia bilang nantilah nunggu gitu kan, yang penting aku udah DP, udah ayem ya, kata yang udah mau ngontrakin. Terus akhirnya kita tunggu, katanya oh nantilah habis anak kamu pulang dari Taiwan, insya Allah saya mau tempatin. Ternyata apa? Dari kita nunggu bulan April habis Lebaran, terus katanya bulan Desember, terus katanya habis tahun baru gitu kan, katanya saya pulang rencananya mau ditempatin dulu, terus satu lagi katanya ini nanti bulan Maret ya, ini udah bulan April, kita itu udah nggak sabar ya, bukannya itu nggak sabar gimana ya,
tapi kita itu rencananya mau over ke orang lain, mau tukar ke orang lain, dan uangnya itu ya terpaksa kita mau kembalikan aja ya. Soalnya apa, kita itu udah nunggu terlalu lama, keadaan rumah juga udah nggak terawat gitu kan. Jadi apa ya namanya, udah terlalu sabar ya. Orang tua saya sebenarnya udahlah nggak apa-apa gitu kan, ditunggu aja sampai dia gimana, tapi kan sayanya itu nggak sabarnya apa, dalam kondisi rumah kosong ya, udah ibaratnya udah 1 tahun lebih ya, udah 1 tahun lebih tuh kosong ya, udah hampir 2 tahun. Makanya mau tak over atau mau tak tuker sama yang lain, ini saya sudah ada penghuni baru gitu kan, yang mau ngontrakin rumah saya. Makanya ya kayak gitu, kenapa alasan gak dikontrak-kontrakin ya kayak gitu, kita itu lagi nunggu orang yang gak pasti gitu kan, cuma janji-janji doang. Dari bulan April tahun kemarin katanya habis lebaran, katanya bulan Desember, katanya tahun baru, bulan Januari, bulan Maret, dan sekarang udah bulan April lagi. Kita udah nunggu 1 tahun lebih gitu ya, cuma dijanjiin ya. Bukan salah saya dan keluarga saya ya, karena udah terlalu sabar ya, mau gimana lagi ya. Nanti kita tuker aja, terus uang mau tak kembalikan sama yang mau ngontrak yang dulu gitu kan. Terus kenapa keluarga saya itu lebih memilih tinggal di rumah kakak saya, kenapa nggak memilih apa ya, kan kemarin juga ada yang nanya kayak gitu ya, kenapa nggak memilih tinggal di rumah sendiri, malah nginepnya tuh di rumah anaknya gitu kan. Jadi gini, sebenarnya orang tua saya juga di posisi yang bingung guys ya, bener-bener orang tua saya itu di posisi yang bingungnya kemarin itu sempat rebutan ya, waktu saya itu di Taiwan, mah suruh nempatin rumah saya gitu kan, saya masih di Taiwan. Terus kakak saya bilang nggak usah, nempatin rumah saya aja ya. Alhasil saya cecok sama kakak. Sebenarnya sih bukan cecok ya, sebenarnya gini loh, sebenarnya biar enak gitu loh, kalau misalnya tinggal di rumah saya kan deket rumah mama saya gitu kan, jadi kan bisa nilik lah ya, bisa nilikin rumah sendiri gitu kan. Kalau di rumah kakak saya itu kan agak jauh gitu kan, perjalanannya kurang lebih 15 menitan ya, lumayan jauh gitu kan. Makanya ya udahlah, saya kan orangnya ngalah gitu, ya udahlah tinggal di rumah kamu aja, udah nggak apa-apa. Sebenarnya mama saya tuh nggak mau gitu kan, kepengennya itu tinggal di rumah sendiri ya, dalam keadaan apapun di rumah sendiri itu jauh lebih enak daripada di rumah anak gitu kan. Tapi kakak saya itu ngotot ya, pokoknya mama itu harus tinggal di rumah saya gitu kan, udah tinggal di rumah saya aja, nanti saya kasih fasilitas ini itu gitu kan. Tetap sebenarnya mama saya tuh nggak mau saya punya rumah sendiri, papa saya juga nggak mau ya. Tapi dipikir-pikir pas kakak saya itu agak ngambek gitu kan, kakak saya kan orangnya ngambek gitu kan, terus mah aku kan bikin rumah gitu kan, aku juga bulannya udah bulannya masih lama ya, pulang Indonesianya masih lama, jadi kalau nggak ditempatin kan gimana gitu loh mah gitu kan. Terus juga mama di sana bisa buka usaha kan, di dekat jalan raya gitu kan rumah kakak saya, bisa buka usaha wifi atau bisa usaha kayak minum-minuman ataupun apa. Terus untuk wifi-nya nanti saya yang bayar per bulannya gitu kan, kakak saya bilang kayak gitu. Alhasil sebenarnya nggak mau sih, karena dirayu terus, dibujuk terus sama kakak saya. Akhirnya pindahlah mama saya ke rumah kakak saya kayak gitu guys. Jadi bukannya nggak mau nempatin rumah sendiri, itu enggak ya, bukannya enggak bersyukur saya punya rumah kok nggak ditempatin, terus orang tua saya punya rumah kok nggak ditempatin. Dalam kondisi mungkin kalian yang ada di posisi saya pasti akan melakukan hal yang sama ya, seperti saya kayak gitu ya. Apalagi saya sendiri tuh kadang bingung gitu ya bingungnya kenapa saya memilih tinggal di rumah mertua, bukannya memilih tinggal di sini, enggak ya, karena suami saya di sini ya. Kadang saya pulang ya ke rumah hanya sekedar nengokin, kalau saya ke Cilacap saya ke siangnya sebentar bersih rumah, terus saya pulang ke rumah orang tua ya, alasannya karena saya ingin bisa berbakti sama orang tua selagi saya masih ada, orang tua saya masih ada gitu kan, ingin menyayangi orang tua saya selagi
orang tua saya itu pada sehat ya, ingin menjaga, pokoknya kunci yang pertama adalah saya ingin menjaga orang tua saya, karena sewaktu 11 tahun lamanya saya itu belum bisa, ibaratnya waktu mama sakit gitu kan, papa sakit gitu, saya dirantau gitu kan, rasanya tuh hatinya kayak gimana, hanya bisa berdoa, ya Allah sembuhkanlah mamaku, sembuhkanlah papa aku gitu kan. Dan sekarang mumpung masih ada kesempatan, bukannya saya nggak bersyukur mempunyai rumah, itu enggak ya, karena ingin saya menjaga orang tua saya gitu kan, menjaga hati orang tua saya, karena saya kan udah nggak kerja, udah nggak bisa mungkin kayak dulu waktu kerja saya kasih bulanan sama orang tua saya gitu kan, kasih mungkin segini untuk orang tua gitu kan. Kalau sekarang kan saya benar-benar nggak kerja gitu kan, jadi yang saya bisa adalah tenaga saya ya, dan pikiran saya, doa saya gitu kan, sebisa mungkin saya bisa lakukan ya saya lakukan, intinya kayak gitu sih. Kalian sih komen apapun nggak salah, karena kalian hanya sekedar melihat ya, melihat video saya, melihat aktivitas saya, aktivitas di sini, aktivitas di orang tua gitu kan, aktivitas saya sama suami gitu kan. Kalian kan hanya sekedar melihat tanpa tahu beban mungkin yang saya rasakan gitu kan, yang saya lakukan gitu kan. Saya sebenarnya orangnya tuh serba bingung gitu kan. Ya dalam agama kan kita harus ibaratnya nurut sama suami gitu kan, berbakti sama suami setelah menikah. Terus di sisi lain saya juga harus ngimbangin, karena saya masih punya orang tua, dan alhamdulillah suami saya juga baik gitu kan. Kalau saya bilang mas saya mau pulang Cilacap dulu lah, mama saya sakit, paling suami bilang jangan sekarang ya, besok gitu ya, besok pagi atau besok malam kita pulang ke sana, soalnya saya capek kerja gitu kan. Saya juga kan tahu kondisi suami, ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya besoknya kita pulang ke Cilacap, saya ditinggal ya suami karena masih ada kerja di sini, jadi suami pulang lagi ke rumah sini kayak gitu ya, kayak gitu aktivitasnya, bolak-balik. Sebenarnya saya itu udah apal jalan dari rumah mertua sampai ke rumah kakak saya itu udah apal jalan, tapi suami nggak mengizinkan saya itu untuk pulang naik motor sendiri, karena memang kan perjalanannya itu kurang lebih 1 jaman ya, mungkin takutnya nanti capek atau gimana gitu ya. Kadang dulu waktu saya pernah 1 kali gitu ya sama suami bawa motor bapak saya bawa motor sini gitu kan, ambil motor sini 1 gitu motornya suami, jadi saya itu naik motor sendiri, suami di belakang. Iya memang capek sih ya, perjalanan 1 jam, tapi saya tuh ingin menjadi istri yang mandiri, anak yang mandiri gitu kan, nggak mau jadi beban suami saya gitu kan, jadi beban orang tua saya. Jadi sebisa mungkin apa yang saya rasakan saat ini hanyalah saya dan Allah yang tahu gitu kan, gimana bingungnya saya, gimana harus membagi waktu saya gitu kan ya, seperti itu ya. Dan alhamdulillah semua itu udah terlewati, dan saya senang gitu ya dengan keadaan saya sekarang, walaupun rumah saya sendiri nggak ditempatin. Insya Allah doakan ya, semoga suami saya itu mendapat kerjaan di Cilacap, menetap di Cilacap, jadi saya itu nggak capek gitu kan, ataupun suami itu juga nggak capek bolak-balik perjalanan 1 jam dari Cilacap ke sini, dari Cilacap ke sini gitu kan, jadi nggak capek ya. Nah jadi cukup sekian aja ya video saya, karena ini juga waktunya udah mau, masih lama sih masih setengah jaman, cuma saya tuh lagi kepengen mau bikin SS gitu kan, atau mau beli lah ya, yang gampangnya tuh yang beli ya, soalnya kan di sini deket gitu ya, kayak penjual takjil tuh kan deket. Apalagi kemarin saya tuh ngelihat kasihan kalau ngelihat penjual yang nggak laku ataupun apa, saya tuh suka ingat sama orang tua saya, kalau dagang itu nggak laku rasanya tuh gimana, saya tuh masih ingat ya, saya tuh kerasa. Makanya kadang saya itu memilih untuk beli di luar ya, ketimbang saya bikin sendiri. Bukannya saya itu malas atau gimana, enggak, tapi ngeliat kondisi ya. Kayak kemarin saya itu beli minuman ya, es dawet. Nah
Jadi satu es dawet, satu es doger, terus satu lagi es buah ya. Nah terus satu lagi ada makanan kecil kayak batagor, terus kayak bakso ikan, terus kayak cimol, terus kayak sempol kayak gitu kan, jajanan di sini kan kayak gitu ya di Indonesia. Nah saya ngeliat tuh es dawetnya itu kurang laku atau masih banyak banget gitu kan. Ya alhasil saya beli es dawet ya kayak gitu, saya cuma keliling-keliling gitu kan, kalau ada yang nggak laku ya saya beli ya, walaupun di sininya membutuhkan gitu kan, biar seger, biar adem buka puasa, minum yang anyes-anyes, tapi ya jangan sering-sering, kasihan nanti lambungnya ya. Kalau saya tuh lebih suka kalau misal buka puasa itu minumnya yang teh anget kayak gitu ya. Jarang banget saya tuh makan es ya, karena saya agak kurang suka es gitu ya. Waktu saya di Taiwan juga kurang suka sama yang berbau es. Nah oke guys, jadi cukup sekian aja ngobrol terus, nanti nggak rampung ya waktunya ya. Terima kasih banyak yang udah komen, yang udah nanyain seperti itu. Saya ambil positifnya aja ya, saya juga nggak marah sama kalian, karena kalian kan maksudnya hanya sekedar komen gitu kan, kasih masukan ya, alhamdulillah saran kalian bagus. Cuma kan di sini posisi kalian juga nggak tahu keadaan saya kayak gitu ya. Jadi mohon maaf ya jika ada kekurangan dari kata-kata saya ataupun apa, mohon dimaafkan ya. Alhamdulillah puasa Ramadan kali ini saya berada di Indonesia, itu yang terutama. Saya bisa berkumpul sama yang pertama adalah suami saya ya, karena saya sudah menikah. Alhamdulillah saya bisa berkumpul sama suami saya bisa berkumpul sama keluarga saya, keluarga suami gitu kan, alhamdulillah gitu. Itu yang enaknya di situ ya. Terus dari kata-kata saya ada yang berkenan, mohon maaf ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dah.